Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratus Salihah, NPM 12120200005, ingin mengumpulkan jawaban ujian tengah semester saya yang diberikan oleh dosen statistik bisnis 2 saya, yaitu Bapak Muhammad Faisal. Nah, untuk jawab nomor pertama, kita buka aplikasi SPSS. Saya menggunakan versi 25. Kita buka data karena NPM saya ganjil. Data yang saya dapatkan adalah data grades. Kita buka. Setelah terbuka, kita analyze ke deskriptif statistik, pilih deskriptif. Kita pilih variabelnya gender yang pertama, GPA, dan total score. Lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Yang gender totalnya ada 105 orang dengan total identitas laki-laki dan perempuan. Nilai minimumnya 1, maksimum 2, rata-ratanya 1,39 dengan standar deviasi 0,490. GPA dari seluruh 105 siswa, nilai minimumnya ada 1,14, yang paling tertinggi ada 4,00. Rata-ratanya 2,7789 dengan standar deviasi 0,76. Total keseluruhan nilai dari 150 orang, nilai minimumnya ada 51 dan maksimum 124 dengan rata-rata 100,57 dengan standar deviasi 15,277. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada uji T dan uji ANOVA. Yang pertama, kita untuk one sample t-test. Buka SPSS, lalu open import data dari Excel, pilih folder yang akan dituju dan ambil yang one sample t-test. Klik 2 kali. Setelah muncul, klik OK. Nah, seperti ini. Datanya adalah sebagai berikut. Langsung kita analyze ke compare means, lalu pilih one sample t-test. Langsung pindahkan test value-nya tadi 55. Klik OK. Muncul data ini. Nah, untuk one sample t-test ini pengujiannya adalah H0 sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan, H1 sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, hasil dari hipotesisnya adalah nilai sig berada di angka 0,121, berarti hipotesisnya yang terbukti adalah H0 diterima, maksudnya H0 ditolak dan H1 diterima, artinya rata-rata tidak sama dengan nilai acuan karena nilai sig-nya berada di atas 0,05. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada independent sample t-test. Langsung ke file lagi, open data, cari data yang independent t-test. Untuk independent t-test soalnya adalah pengujian akan maksudnya dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Nah, untuk hipotesis variansnya, untuk signifikan F, H0
kedua kelompok memiliki variasi yang sama, H1 variasinya yang berbeda. Hipotesis signifikan T. Kedua H0 untuk kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, dan H1 kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, selanjutnya kita uji. Pilih anjurannya adalah 1 mengikuti praktikum, yang kedua tanpa praktikum. Klik OK. Lanjut ke data view, kita analyze lagi ke compare means. Pilih independent sample t-test yang nilai ada di test variables, kelompok ada di grouping variables. Kita klik define group. Grup 1 itu tadi mengikuti praktikum, yang kedua tanpa praktikum. Lalu klik continue dan OK. Muncul output sebagai berikut. Nah, di sini jumlah siswanya sama. Yang mengikuti praktikum ada 15, tidak mengikuti tanpa praktikum ada 15. Dalam uji ini untuk signifikan F yaitu bernilai di bawah 0,05, maka hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima, menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki varians yang berbeda antara mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan yang tidak mengikuti praktikum. Untuk pengujian T-table yaitu karena nilai T hitung lebih besar daripada T-table, maka hipotesisnya menghasilkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum dengan yang tanpa praktikum. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada paired t-test. Di sini dijelaskan ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang. Lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Nah, kita akan melakukan pengujian apakah obat tersebut berpengaruh atau tidak. Klik file, kita open, import dari Excel. Kita cari yang paired t-test. Kalau muncul, klik OK. Nah, untuk ini kita langsung analyze. Analyze ke compare means. Pilih yang paired sample t-test. Berat sebelum ada di variabel 1, berat sesudah ada di variabel 2. Lalu klik OK. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini menghasilkan standar deviasi 2,92 dengan nilai signifikan 0,00. Artinya karena nilai signifikannya di bawah 0,05, maka hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Jadi setelah menggunakan obat tersebut, berat badannya turun. Artinya pengujian ini berhasil dan menghasilkan perbedaan antara sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Kita buka lagi SPSS-nya. Terus kita file, open file dari Excel. Kita pilih yang ANOVA satu arah. Udah gini langsung klik OK. Nah, karena ini kelompok pasiennya masih berbentuk string, kita ubah jadi numerik. Nah, untuk value-nya kita ganti angka 1 untuk obat X,
angka 2 untuk obat Y, dan angka 3 untuk obat Z. Klik add dan oke. Balik lagi ke data view, kita isi nomor 1 sampai 7 itu obat Y, nomor 2 sampai 14 itu obat X, nomor 15 sampai 21 adalah obat Z. Nah, kalau sudah, kita analyze ke compare means yang one way ANOVA. Tekanan darah kita taruh di dependent. Kelompok pasien kita taruh di faktor. Kita pilih post hoc-nya untuk Bonferroni sama 2K. Langsung klik OK. Maksudnya continue. Lalu optionnya kita pilih descriptive sama homogeneity of variance test. Kalau udah, kita klik OK. Muncul output sebagai berikut. Nah, di sini ada deskriptifnya. Obat X sama obat Y itu sama rata-ratanya, dan obat Z berbeda. Nah, di sini ada test of homogeneity of variance. Di sini variansnya bisa dilihat nilai signifikannya di atas 0,05. Artinya variansnya berbeda. Lalu kita lanjut ke pengujiannya. Maksudnya ke pengujiannya. Di sini ada obat Z yang pastinya berbeda dari obat Y dan obat X dan obat Y. Nah, di sini nilainya adalah di bawah 0,05. Maka hipotesis menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum menggunakan obat dan sesudah menggunakan obat. Jadi ada perbedaan nih, ketika dia menggunakan obat, berat badannya langsung turun. Jadi ada efeknya pokoknya. Terus kita lanjut ke pengujian two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Kita open filenya, kali ini dari SPSS. Kita cari yang ANOVA dua arah. Muncul seperti ini. Langsung kita analyze ke general linear model ke univariate. Nah, untuk ini ujian ada di dependent variable, lalu gender ada di fixed vector, pendidikan ada di fixed vector juga. Nah, lalu kita pilih plotsnya gender ke horizontal axis, pendidikan ke separate lines, lalu add, klik continue. Selanjutnya post hoc-nya itu pendidikan aja, pakai 2key, klik OK. Untuk option kita pilih descriptive statistic dan homogeneity test, klik continue, lalu OK. Lalu muncul output sebagai berikut. Di sini laki-laki berjumlah 18, perempuan berjumlah 22. Pendidikan untuk SMP ada 8 orang untuk laki-laki dan
Maksudnya pendidikan yang pertama SMP totalnya 8, SMA ada 20 orang, S1 ada 12. Nah, deskriptif statistiknya adalah laki-laki cenderung lebih meningkat yang pendidikannya, semakin pendidikannya tinggi semakin meningkat, berbeda dengan perempuan. Perempuan di sini fluktuatif. Lanjut kita ke ini nilai, karena nilai signya di atas 0,05 artinya varian antara kelompok tidak sama secara signifikan. Lalu untuk corrected modelnya, karena nilai signifikan lebih kecil, maksudnya lebih rendah dari 0,05, artinya pengujian ini menunjukkan bahwa model ini adalah valid. Jadi pengujian ini itu valid gitu maksudnya. Terus pengaruh gender juga karena nilai signifikannya ada di angka di bawah 0,05, artinya gender berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Begitu pula dengan pendidikan, signifikannya yaitu dia di bawah 0,05, artinya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Untuk pendidikan, untuk gender dan pendidikan itu ada di angka di bawah 0,05 juga, artinya gender dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ujian. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada data kuesioner. Yang kita pakai adalah data kuesioner primer, yaitu yang pertama untuk uji asumsi klasik, uji normalitas, uji hetero, dan uji multikolinialitas. Ini saya udah buka datanya, lalu klik analyze, pilih yang ke regression, klik linear. Nah, kita pilih total W ada di dependent, dan total B dan total M ada di independent. Kita klik statistiknya, kita klik estimate, model fit, sama collinearity diagnosis. Klik continue. Kita selanjutnya klik plots yang spreadsheet Y, spreadsheet ke Y, maksudnya itu. Terus CPR rate ke X, lalu klik continue, lalu kita pilih save unstandardized yang residualsnya, terus klik continue. Oke. Selanjutnya kita analyze lagi ke non parametric test, legacy dialogues, lalu one sample QS. Pilih yang unstandardized ke test variable list, lalu klik OK. Nah, sekarang di bawah kita pertama akan menganalisis dari uji normalitas. Nah, uji normalitasnya tuh ini. Uji normalitas dikatakan normal jika pengujiannya di atas 0,05. Nah, pada pengujian data kuesioner ini bernilai 0,074, artinya di atas 0,5. Di atas 0,05 atau di atas 5%. Selanjutnya uji hetero. Pada pengujian hetero, jika datanya tidak tumpang tindih, yang seperti ini nih masih ada sela, artinya datanya menyebar dan bersifat hetero, dan datanya itu tidak bersifat homo.
Nah, jadi datanya itu tersebar. Kalau misalkan datanya tersebar, artinya heteronya terpenuhi. Dan sebaliknya, jika datanya menumpuk atau tumpang tinggi, artinya datanya bersifat homo. Kalau pada pengujian ini, datanya itu bersifat hetero atau heteronya terpenuhi. Selanjutnya ke uji multikal. Ada di koefisien. Nah, collinearity-nya lebih dari 1. Dan maksudnya collinearity-nya itu dikatakan terbebas dari multikal, yaitu jika di atas 0,1. Terus statistik VIV-nya dikatakan terbebas multikal jika kurang dari 10. Pada pengujian ini collinearity tolerance-nya yaitu di atas 0,1, di sini sebesar 0,789, dan statistik VIV-nya itu kurang dari 10, yaitu 1,268. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada R-square. Di sini ada R-square di model summary. Nah, R-square itu untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen pengaruhnya itu terhadap prestasi. Nah, ternyata pada pengujian ini 54,2% menggambarkan prestasi tercerminkan dari kemandirian belajar dan motivasi. Sisanya itu ada 45,8 hasil pengurangan dari 54,2 yang tidak diteliti oleh model ini. Bisa jadi itu uang jajan dari orang tua atau rewards yang diberikan orang tua dan lain-lainnya. Nah, dalam pengujian ini, jadi prestasi belajar sebesar 54,2% itu divariasikan atau digambarkan melalui kemandirian belajar dan motivasi belajar. Sedangkan sisanya berasal dari variabel-variabel yang tidak diteliti atau variabel lain pada model ini. Nah, berarti di sini tuh kemandirian belajar dan motivasi belajar sangat variabel. Maksudnya sangat tercerminkan. Selanjutnya untuk uji F. Pada uji F dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya pengujian ini bersifat simultan atau bersama-sama. Berarti pada pengujian uji F ini pengaruh dari kemandirian belajar terhadap prestasi artinya bersama-sama atau simultan. Untuk uji T, nilai signifikannya jika nilainya di bawah 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Tetapi jika nilai signifikannya di atas 0,05, variabelnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, pada pengujian ini kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi karena nilai signifikannya di bawah 0,05. Nah, untuk melihat nilainya positif atau negatif, kita lihat pada unstandarized B. Di sini pengaruhnya tuh positif, berarti semakin tinggi motivasi dalam belajar, maka prestasi belajar akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin tinggi kemandirian dalam belajar, maka prestasi belajar akan semakin tinggi. Karena dalam unstandarized B tidak ada minus, artinya pengaruhnya itu positif untuk sampel ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.